ditakuti dunia. Ternyata prestasi militer Indonesia diakui internasional. Mungkin sebelumnya kita semua sudah pernah melihat penilaian militer Indonesia secara global, di mana pasukan militer Indonesia juga dikenal prestasi yang tidak kalah membanggakan di dunia. Dan hal-hal inilah yang semakin disegani di mata dunia. Lalu, apa saja kiranya prestasi militer membanggakan dari para pasukan militer Indonesia? Antara lain adalah masuk peringkat ketiga lomba pasukan elit dunia. Tidak datang dari negara kita sendiri. Penilaian yang satu ini datang dari dunia melalui Discovery Channel Military. Menurut Discovery Channel Military edisi tahun 2008, Kopassus berada di posisi ketiga pasukan elit dunia karena ternyata mampu mengalahkan pasukan elit dari berbagai negara lain yang terlalu bergantung pada teknologi akurat serta serba digital dan super canggih seperti Amerika dan Rusia. Masuk dalam peringkat kedua, sukses operasi militer. Ketika diadakannya pertemuan Elite Forces di Wina, Austria, Kopassus meraih peringkat kedua dalam melakukan operasi militer strategis di antaranya, yaitu intelijen, pergerakan, penyusupan, penindakan. Sedangkan urutan pertama di sini ada pasukan elit Amerika Serikat Delta Force. Kala itu, ada 35 pasukan elit dari berbagai negara di dunia unjuk gigi dalam ajang tersebut. Menjadi pelatih militer di benua Afrika. Sudah bukan rahasia lagi jika militer Indonesia, terutama Korps Elit atau Kopassus, sangat dikenal kehebatannya di Afrika karena terutama strategi perangnya. Kurang lebih hampir 80% para perwira Kopassus berpartisipasi dalam acara pelatihan militer di Afrika. Sampai pada akhirnya beberapa negara di Afrika Utara hingga Barat mempunyai acuan teknik pembentukan dan pelatihan pasukan elit berbakat berkat tentara Indonesia. Juara Australian Army Skill at Arms Meeting atau AASAM 2014. Kopassus sudah beberapa kali menyabet kejuaraan menembak internasional ASAM 2014 ke-67. Hasilnya, dari lomba ini TNI berhasil mendapatkan 32 medali emas, 15 medali perak, dan 20 perunggu dari anggota Angkatan Darat. Sementara, tuan rumah Australia berada di urutan kedua dengan perolehan 6 medali emas, 15 perak, dan 20 perunggu. Disusul Brunei Darussalam di urutan ketiga dengan 5 emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Dengan banyaknya prestasi itu, tentu saja Indonesia kembali mengukuhkan kemenangan untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut sejak 2008 sampai 2014 lalu. Bayangkan, kemenangan ini bersifat mutlak dan hampir tidak terkalahkan lagi. Mengingat Kopassus sebagai langganan juara dan medali yang diperoleh jauh meninggalkan pesaing lainnya. Juara Brunei International Skill at Arms Meet (BISAM) pada tahun 2015. Kehebatan militer Indonesia juga dapat dilihat bagaimana para anggotanya mampu
untuk mempertahankan gelar Kopassus sebagai penembak jitu terbaik dunia. Pada tahun 2015, Kopassus juga menyabet gelar juara umum di Bisam, lomba tembak Bisam ke-11 yang diselenggarakan pada tanggal 15 Januari sampai dengan 2 Februari 2015 di Brunei Darussalam, diikuti oleh 16 negara lainnya. Konsisten dilibatkan PBB dalam berbagai misi perdamaian dunia. Mulai dari awal ditugaskan dalam misi perdamaian di Mesir pada tahun 1957 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, TNI konsisten ditunjuk sebagai salah satu angkatan bersenjata yang selalu dilibatkan dalam setiap misi perdamaian dunia. Sampai dengan hari ini, para pasukan perdamaian TNI untuk PBB atau lebih dikenal dengan Kontingen Garuda atau KONGA telah terlibat dalam sekitar 30 misi perdamaian dunia seperti di Bosnia, Georgia, Kongo, Vietnam, Kamboja, Lebanon, dan banyak negara Timur Tengah lainnya. Melatih angkatan bersenjata berbagai negara. Kualifikasi dari beberapa personil TNI memang jempolan. Hal ini tentu saja tidak heran. Selain berhasil memenangkan berbagai penghargaan dan menuntaskan misi-misi penting, kualifikasi prajurit-prajurit TNI nyatanya juga dipakai dalam pendidikan militer di dunia. Sejumlah negara di Afrika Utara misalnya, juga sejumlah negara lain seperti Timor Leste, Brunei, Kamboja, dan Myanmar, yang menggunakan tenaga prajurit TNI untuk melatih angkatan bersenjata mereka. Di Afrika Utara, lebih dari 80% perwira Kopassus terlibat dalam sejumlah agenda pelatihan militer. Masuk 3 besar pasukan terbaik di dunia. Ungkapan dari Muldoko sejatinya menggambarkan betapa baiknya kualifikasi personil TNI di dalam keterbatasan modernisasi alat utama sistem pertahanan alutsista yang dialami oleh kesatuan. Discovery Channel Military ketika itu menempatkan pasukan elit Angkatan Darat AD, yakni Satuan Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, sebagai pasukan elit terbaik nomor 3 setelah SAS atau Special Air Service Inggris dan Mossad dari Israel.